Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sarjana Gabut. Jumpa lagi di video kali ini. Kita nggak akan bermain game kapok, banyak botol, hancur ajar. Enggak, bercanda bro. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya tentang upgrade PC ya. Jadi kemarin kan saya baru beli PC baru. Sombong amat. Nggak beli sih, jadi upgrade ya. Jadi saya punya PC lama yang spek jadul, itu saya upgrade ke spek yang masih kekinian. Buat kalian yang penasaran sama video ini, terus tonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe dulu, subscribe juga. Oke, langsung saja gas. Nah, di sini yang saya akan sharing itu pertama yang perlu di-upgrade itu adalah prosesor. Kenapa saya upgrade prosesor itu karena dulu saya menggunakan prosesor Intel generasi keempat, yaitu seri i5 4460. Nah, di sini saya upgrade ke Core i5 juga, tapi yang generasi 10, yang Comet Lake seri 10600 KF. Nah, kenapa saya memilih yang seri KF? Itu karena speknya mirip dengan 10600K tapi tanpa GPU, sehingga akan menekan budget ya. Jadi budgetnya agak selisih lumayan lah, selisih sekitar 400 ribuan mungkin ya. Terus alasan yang kedua di sini karena prosesor ini dapat di overclock. Jadi ketika saya nanti membutuhkan speed yang agak lumayan kenceng, saya sewaktu-waktu bisa overclock prosesor ini. Terus yang selanjutnya itu karena prosesor ini menggunakan frekuensi base clock yang lumayan tinggi, itu sekitar 4,1 GHz. Sedangkan prosesor yang di bawahnya itu yang 10600 biasa yang nggak bisa di overclock, itu hanya base clocknya di 3,3 GHz. Walaupun turbo boostnya core-nya itu sama ya, 4,8 GHz. Kalau untuk selebihnya itu speknya sama. Kemudian selanjutnya di sini saya menggunakan motherboard chipset dengan seri Z ya. Kenapa saya memilih ini? Jelas karena prosesor saya itu support overclock. Percuma kalau kalian beli prosesor seri K atau seri KF tapi motherboard kalian seri B, itu kurang maksimal ya. Memang bisa, cuma nanti tidak akan sesuai dengan yang kalian beli, jadi agak mubazir lah. Terus alasan lain itu saya milih ini yang jelas itu banyak ya, karena dual CPU itu jelas biarpun AMD ya. Terus kemudian di fitur addressable RGB itu udah ada yang di bawah, terus dan juga yang di atas itu ada masing-masing. Di bawah itu ada slot addressable RGB dan juga LED strip yang biasa yang 12 volt itu, dan di atas juga ada addressable RGB dan juga LED strip yang biasa. Terus selanjutnya itu yang bikin saya tertarik itu adalah sudah ada slot untuk USB Type-C front panel ya. Itu jarang sekali untuk motherboard harga sekian itu mendapatkan fitur itu. Dan juga ada LED debug ya di sini. Itu berguna sekali kalau kita booting terjadi permasalahan. Jadi kita harus tahu masalah gagal booting itu di mana. Terus dan yang paling menarik di sini soket M2-nya ya, itu banyak banget, ada 4 slot. 4 slot M2 itu yang pertama buat WiFi, terus yang kedua itu buat PCIe Gen 4 ya. Ini udah support. Terus yang dua itu PCIe Gen 3, itu ada 2 slot. Biarpun prosesor yang saya pakai itu belum support PCIe Gen 4, tapi kan kedepannya itu kita bisa menggunakan teknologi PCIe Gen 4 ya di generasi Intel selanjutnya. Itu jadi kalau kita beli motherboard ini Intel generasi 11 keluar, itu tinggal ganti CPU aja, jadi nggak usah repot-repot. Kemudian nah, saya di sini menggunakan RAM dari produknya Corsair ya, yang Vengeance RGB Pro 16GB 3200 MHz. Nah, kenapa saya pilih memori ini? Yang pertama itu karena motherboard saya itu udah support di atas 3000 MHz ya. Lebih tepatnya di 2933 MHz itu udah support di atasnya. Nah, buat kalian kalau beli motherboard seri B terus kalian beli RAM-nya itu speknya di atas 3000 MHz, itu bisa, cuma nanti kurang maksimal aja. Jadi kalian bayar
bayar RAM misal nih 1 juta untuk spek 3000 mHz, dan ternyata motherboard kalian itu seri B dan juga prosesornya itu cuma Core i3. Nah, itu hanya mentok di frekuensi 2666 MHz. Jadi kan sayang, belinya 3000 bayar uang 1 juta tapi dapatnya cuma spek 2666 MHz. Nah, itu penting, perlu diperhatikan. Terus selanjutnya itu menggunakan graphic card dari Nvidia tentunya. Saya menggunakan VGA agak lama sih, tapi lumayan fleksib di zamannya, itu seri GTX 1070 yang produknya Aino 3D iChill ya, yang 4 fan. Jadi ada 3 fan di bawah, kemudian ada di samping itu 1 fan kecil. Nah, saya pilih GPU ini. Menurut saya ini cukup unik ya bentuknya, dia memiliki 4 fan. Yang jelas itu lebih adem. Kemudian kalau dari PSU itu saya menggunakan produknya Corsair seri CX650M ya, udah modular. Kenapa saya milih PSU ini? Itu karena yang pertama dia udah label 80 plus bronze, terus dan juga dia dayanya itu 650 watt ya, lumayan cukup untuk mengangkat Core i5 sama GPU saya tadi ya. Dan juga di sini udah semi modular, jadi kita bisa menggunakan kabel sesuai yang diinginkan saja. Kemudian untuk cooler di sini saya menggunakan water cooling ya, IO water cooling basic cooler serinya GI CX240 ARGB. Nah, kenapa saya pilih cooler ini? Itu yang jelas yang pertama itu sangat murah ya, untuk harga segini udah dapat spek pump speednya itu hingga 2600 rpm, terus juga fan speednya ini juga hingga 2000 rpm. Itu lumayan ya untuk kelas harga di bawah 1 juta. Dan juga dia menggunakan hidrolik bearing ya, sudah menggunakan hidrolik bearing. Cooler ini juga udah support AMD soket TR4 ya, dan juga Intel di soket LGA 2066. Water cooling ini itu sudah support ARGB, jadi udah bisa sinkron di motherboard. Kemudian untuk dari penyimpanan itu saya menggunakan SSD dari produknya Adata ya, yang XPG S40G. Nah, kenapa saya milih SSD ini? Itu karena yang jelas RGB ya, udah nggak ada yang lain lagi. RGB-nya cukup menarik. Di sini saya menggunakan yang 256 GB ya, jadi udah cukup untuk penyimpanan OS. Dari fan saya menggunakan produknya Alce ya, itu yang seri X12. Kenapa saya milih fan ini? Itu yang jelas udah sinkron polychrome juga ya, jadi udah bisa connect motherboard, addressable RGB-nya. Terus yang pasti ini karena bentuknya anti mainstream banget ya, dari silang-silang itu bentuk XX gitu, terus pokoknya nggak kayak kipas-kipas yang lain, sangat menarik lah bentuknya. Dan juga di tulangnya itu ada RGB-nya bentuk XX gitu, di tulisan Alce-nya juga ada. Dan juga kalau kalian beli yang 3 in 1 atau yang 5 in 1 itu kalian juga udah dapat controllernya ya. Buat kalian yang belum support addressable RGB di motherboardnya, kalian bisa menggunakan controllernya dan juga remote. Jadi di sini ada remote-nya. Kemudian yang terakhir itu casing. Nah, di sini saya menggunakan casing produknya dari Dark Flash. Kenapa saya menggunakan produk dari Dark Flash? Yang jelas karena produk-produknya tuh cukup terjangkau ya, dan juga sangat murah tapi tidak murahan. Nah, di sini saya menggunakan produknya Dark Flash seri DLX21 Mesh. Mesh itu kayak jaring-jaring gitu loh. Jadi di bagian depan itu ada jaring-jaringnya, meshnya ada meshnya yang agak lipat-lipatan kayak diamond gitu. Jadi nggak lurus. Dan yang paling menarik di sini adalah ini casing sudah support set panel window. Jadi kayak pintu engsel gitu ya. Jadi nggak cuma bagian tempered glass aja yang support flat window. Untuk back casingnya itu yang belakang itu juga support slide window ya. Nah, kemudian yang menarik selanjutnya dari casing ini itu adalah slot fan ya. Slotnya fan itu support 9 fan. Jadi sangat banyak banget ya untuk airflow. Jelas casing ini lumayan bagus karena memiliki 9 fan. Itu di atas 3 fan, depan 3 fan, belakang 1 fan, dan juga samping 2 fan ya. Dari samping motherboard itu ada 2 fan. Jadi casing ini sudah support USB Type C ya. Untuk harga di bawah 1 juta ini casing sangat-sangat menarik karena udah komplit fiturnya, dan juga build quality lumayan, dan fitur-fiturnya juga bagus. Kayak kabel manajemen itu juga bagus, lumayan longgar. Terus udah ada
kabel disknya, kabel disk yang bawaan ada logo DAC flash, terus kemudian ada 2 slot hard disk dan juga 2 slot SSD ya, atau hard disk 2,5 inch. Kemudian slot PSU ini juga longgar, jadi sangat menarik sekali ini casingnya. Oh ya, casing ini juga memiliki ini ya, VGA holder ya. Di bawah 1 juta udah dapat VGA holder, itu sangat-sangat recommended pokoknya. Dan VGA holdernya itu tuh bisa di setel atas bawahnya sama kanan kiri, jadi bisa menyesuaikan dengan VGA Anda. Itu sangat-sangat recommended ya. Udah bentuknya bagus, udah slide window, terus fan-nya juga banyak, airflow pasti udah mantep itu. Pokoknya casing ini sangat-sangat recommended ya. Harga di bawah 1 juta, fitur-fiturnya udah USB Type-C juga, udah mantap pokoknya. Oke, langsung saja kita lihat hasil perakitannya ya. Let's go. Nah, buat kalian yang penasaran sama item-item tadi yang udah saya jelaskan, kalian boleh komen di bawah, tanya-tanya aja, nanti saya buatkan reviewnya. Dan juga buat kalian yang suka sama video ini, makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.